Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang diberikan kepada kita semuanya ya, berupa nikmat sehat, kemudian nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga kesempatan tentunya yang diberikan kepada kita di kesempatan hari ini. Kita belajar lagi di prestasi dan edukasi begitu. Baik, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting ya, terutama fase pendidikan TK dan PAUD. Nah, itu sebagai fase untuk pembentukan karakter anak begitu. Nah, tentunya ini sangat penting bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan, apalagi sebelumnya kita telah mengalami yang namanya pandemi begitu ya Ibu ya. Nah ini sudah hadir di studio Persada FM ada Ibu Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Surakarta, ada Ibu Insinyur Endang Duyati Ahyani, dan juga Wakil Ketua 1 GOPTKI Kota Surakarta, Ibu Dr. Anda Evi Rahmat S. Iya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh ya terkait dengan GOPTKI ini yang menjadi yayasan yang membantu mengembangkan pendidikan anak usia dini begitu. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat sekali ya. Baik. Nah, ini di akhir-akhir ini Ibu ada kegiatan apa saja? Dari Ibu Dwi dulu. Iya. Selamat pagi semuanya, para pendengar. GOPTKI di Kota Surakarta sudah lama karena pandemi tidak aktif. Oleh karenanya gebrakan pertama ini kita akan melaksanakan seminar pengembangan karakter nalar kritis pada anak usia dini, di mana anak-anak zaman sekarang ini memang sangat kritis-kritis, dan kebetulan ada program baru dari pemerintah sehingga kita memulai mengajak para penyelenggara di lembaga yayasan maupun pendidiknya agar bisa mengikuti program-program yang baru dengan melaksanakan seminar ini. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya Ibu ya terkait dengan seminar yang akan dilaksanakan GOPTKI ini. Nah, mungkin ini bisa disampaikan terlebih dahulu, apa sih GOPTKI itu ya? GOPTKI Kota Surakarta ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari GTKI, Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia. Ini kelanjutannya. Nah, di Kota Surakarta ini memang ada pergantian pengurus, sehingga baru tahun ini kita melaksanakan kegiatan. GOPTKI sendiri menangani pendidikan anak usia dini dengan berbasis Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Adapun tujuannya itu mempersatukan organisasi, yayasan, lembaga, dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Jadi penyelenggaranya. Penyelenggaranya ya, lanjutannya itu dari sebelumnya tadi ya Ibu ya? Iya. Nah, ini dari tahun berapa ini Ibu GOPTKI ini berdiri begitu? Enggak Bu.
Dari sejarahnya bahwa GOP TKI ini awal mulanya berdiri pada tanggal 5 April tahun 1957 di Jakarta. Jadi kalau kita melihat bahwa yang namanya GOP TKI, kita menyebutnya kalau gabungan organisasi penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia, itu disingkat dengan GOP TKI. Begitu. GOP TKI itu sendiri untuk di pusat DPP, kemudian ada di provinsi DPD, dan yang di kota ataupun di kabupaten namanya DPC, sementara yang di kecamatan-kecamatan namanya ranting. DPC ranting. Kemudian berkaitan yang ada di Kota Surakarta, sebelumnya itu ada pergantian ketua karena secara otomatis ketua GOP TKI Kota Surakarta itu ketuanya adalah istri atau pendamping dari Sekda. Kemudian setelah beliau dilantik menjadi ketua GOP TKI Kota Surakarta, kita terkena musibah adanya pandemi kurang lebih 2 tahun. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, setelah 2 tahun kita vakum, yang vakum pun tidak hanya kita, ya. Jadi dari DPP, dari pusat, dari DPD yang ada di provinsi itu juga semuanya vakum. Kemudian ketika kami konsultasi ke DPD di provinsi itu sampai sekarang juga masih vakum. Dan alhamdulillah berkat kepemimpinan dari Ibu Ahyani, kita digerakkan untuk membuat sebuah kegiatan. GOP TKI Kota Surakarta harus berjalan karena demi tunas-tunas bangsa yang berada di PAUD. Begitu yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Jadi harus melaksanakan kegiatan nih ya. Nah, ini kegiatannya apa saja, Ibu? Iya, terima kasih. Tadi yang awal dulu saja kita gebrak untuk yang kegiatan pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, yaitu adanya seminar pendidikan. Di mana seminar pendidikan ini mengangkat mengenai bagaimanakah mengembangkan karakter nalar kritis pada anak usia dini. Kemudian narasumbernya tidak main-main loh, Mbak. Siapa ini, Bu? Yang pertama adalah Ibu Sisilia Mariati. Beliau adalah praktisi PAUD, sebagai juga penyusun buku kurikulum Merdeka Kemendikbud Ristek. Artinya tarafnya sudah nasional. Alhamdulillah. Wow. Di sela-sela beliau itu sibuk sebagai narasumber di seluruh Indonesia, kita masih diberi kesempatan untuk mengundang beliau. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Hasto Daryanto. Itu adalah praktisi dan konsultan PAUD yang ada di Kota Surakarta. Jadi ini sebuah narasumber yang bagus sekali, sehingga harapan kami ketika kami menyelenggarakan sebuah seminar yang kaitannya dengan bagaimana mengembangkan karakter nalar kritis pada anak usia dini ini, harapan kami banyak sekali guru-guru PAUD itu bisa mengikuti, karena jelas bahwa pemerintah pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kurikulum merdeka. Secara administrasi, kurikulum itu sudah terbentuk, sudah tersosialisasi, dan masing-masing lembaga itu sudah mempersiapkan diri untuk menggunakan kurikulum merdeka ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita punya anak-anak yang harus kita olah. Bagaimana supaya kurikulum merdeka ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, disinilah muncul ide dari kami untuk mengadakan semacam seminar pendidikan mengenai bagaimana mengembangkan karakter nalar kritis. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayani sebagai ketua bahwa anak-anak itu punya nalar kritis. Tetapi nalar kritis ini harus kita kembangkan menjadi sebuah karakter yang bagus dan siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Begitu, Mbak. Baik, kalau untuk seminarnya ini sendiri nanti akan dilaksanakan kapan, di mana, seperti itu, Ibu? Iya,
Terima kasih. Untuk seminar nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kompleks Balai Kota Kota Surakarta. Kemudian di sana kita akan belajar bersama ngangsu kawruh kepada narasumber-narasumber yang betul-betul piawai di bidangnya. Gitu Ibu. Baik, kemudian kalau untuk dari pendidik nih yang ingin ikut, nah ini mungkin ada tahapannya atau mungkin menghubungi siapa seperti itu Ibu? Ya, kita sudah membentuk panitia. Kebetulan ketuanya Bu Elvi sendiri. Ya. Jadi bisa menghubungi Bu Elvi atau Bu Dia atau Bu Rizka. Gitu. Ya. Jadi bisa langsung datang juga ya Ibu ya? Bisa. Besok Rabu datang langsung bisa. Sebetulnya untuk sosialisasi kegiatan seminar ini sebetulnya sudah kita awali ketika pembentukan panitia, kemudian kita sudah menyampaikan kepada sosialisasi kepada Bapak penilai, Bapak Ibu penilai ataupun pengawas TK. Kemudian harapan kami dari penilai dan pengawas itu nanti bisa disosialisasikan ke lembaga-lembaga melalui di kecamatan, kemudian atau ranting kemudian ke lembaga-lembaga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu berita yang terakhir sudah hampir memenuhi kuota. Iya, jadi di dalam flyer itu kita sudah menyampaikan flyer, kita sudah membuat dan menyampaikan dan mensosialisasikan. Itu kami sudah menyampaikan bahwa terbatas karena pandemi, kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua bisa terakomodir karena mengingat ruangannya dan sebagainya. Tetapi kami juga masih tetap membuka untuk pendaftaran sampai dengan hari Senin ini jam 4 sore. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa mendaftar. Berarti ini kalau untuk kuotanya sendiri berapa orang Ibu? Kita 100 orang. Sebenarnya bisa lebih. Bisa lebih ya, tapi karena kondisi. Tapi karena kondisi pandemi kita ternyata tempatnya di balai kota sehingga harus mengikuti prokes peraturannya. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk dari informasinya terkait dengan seminar ini, adakah media sosialnya yang bisa dicek begitu atau mungkin diakses oleh mungkin pendengar dan juga pendidik-pendidik TK begitu? Kebetulan kami baru hari ini ke media saja. Oh iya, melalui ini ya. Baik, pada hari ini. Jadi melalui ini juga untuk pendidik-pendidik ya, khususnya untuk tenaga pendidik TK atau PAUD begitu, silahkan karena masih ada kesempatan ya hingga nanti sore ya untuk mendaftar mengikuti kegiatan yang insya Allah ini sangat bermanfaat, sangat penting juga ya untuk para pendidik nanti untuk mempersiapkan anak-anak begitu, apalagi kan selama pandemi ini kan juga ketika daring begitu ya Ibu ya, proses belajar anak itu kan juga menurun, kemudian juga pengkondisian gimana nanti ketika luring itu kan perlu dipersiapkan juga ya sesuai dengan kurikulum Merdeka begitu. Nah, kalau selain itu adakah program lain yang nanti akan dilaksanakan selama satu periode ini, 1 tahun ini Ibu? Terima kasih. Jadi seperti di awal sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Ketua ini sudah menyemangati kita di dalam pembuatan program. Tetapi meskipun demikian kita masih tetap mengikuti perkembangan ya. Apakah mudah-mudahan doa kita itu pandemi cepat berakhir. Artinya ketika pandemi ini berakhir, maka kegiatan-kegiatan yang lain akan berjalan normal seperti biasa. Sehingga untuk penyusunan program kegiatan yang ada di GOP-TK ini sendiri, yang pertama tadi awal kita mengadakan seminar, kemudian yang kedua kita akan mengadakan sebuah sosialisasi tentang pendidikan PAUD sesuai dengan perkembangan zaman yang kita tujukan kepada penyelenggara.
penyelenggara TK yang ada di Kota Surakarta. Perlu kami informasikan bahwa untuk GOP TKI Kota Surakarta ini sendiri itu terdiri dari 378 lembaga. Jadi ada lembaga-lembaga pendiri dari PAUD. Kemudian yang terdiri dari TK, kemudian KB, SPS. SPS itu satuan PAUD sejenis, ya. Kalau TK itu adalah taman kanak-kanak, kemudian KB adalah kelompok bermain, sedangkan TPA adalah taman penitipan anak. Jumlah total itu adalah 438. Itu yang ada di Kota Surakarta. Banyak di mana sekali ya. banyak sekali. Dari 438 TK dan PAUD ini sendiri terdiri dari 54 gugus. Jadi nanti kita bagi di dalam gugus-gugus. Di mana di dalam satu gugus ini terdiri kurang lebih 3 sampai 8 lembaga. Mengapa kita buat menjadi sebuah gugus? Itu harapan kami dengan adanya gugus itu mudah sekali bagi kami dari GOP TKI ini untuk mensosialisasikan materi apa. Jadi kita masukkan, kita bagi di dalam wilayah atau disebut dengan gugus. Jadi bisa nanti perwakilan dari gugus ini nanti baru mensosialisasikan kepada lembaga-lembaga. Kemudian dari yang negeri saja itu PAUD-nya ada 7. Yang lainnya itu diselenggarakan oleh swasta. Tapi semuanya kemudian bergabung di dalam GOP TKI Kota Surakarta. Demikian. Itu yang tergabung itu anggota semuanya ya Bu ya? Ya, Anggota yang ada di GOP TKI yang Sejumlah terdaftar 300. di PNF, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pendidikan non formal yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jumlahnya 378 lembaga. Wow. Nah, kalau untuk kepengurusan sendiri yang ada di Kota Surakarta ini, GOP TKI ini ada berapa Ibu total anggotanya? Pengurusnya? Pengurusnya ya. Pengurusnya di Kota Surakarta sedikit. Hanya cuma 22 orang. Wow, menghandle segitu banyaknya lembaga. Dan setiap lembaga tidak hanya satu PAUD ya. Ada yang punya 5 sampai ada yang 10. Satu kecamatan itu ada yang lebih dari 2 ada. Sehingga banyak sekali ya. Ya jadi makanya dibuat gugus-gugus itu tadi ya Ibu ya. Jadi agar kemudian nanti pengkoordinasiannya juga lebih mudah begitu ya, ketika ada program atau kegiatan ini bisa cepat tersampaikan begitu untuk informasinya. Tambahan informasi. Iya, Ibu. Jadi untuk yang tercatat di Kota Surakarta saat ini jumlah peserta didik per Juli itu ada 14.219 siswa anak. Wow. Jadi 14.219 anak. Sedangkan untuk jumlah pendidiknya itu 1.336 pendidik. sangat jomplang. Wow. Dan ini dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat sedikit ini perlu sekali untuk meningkatkan SDM-nya kualitas. Nah, nanti bagaimana caranya ya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya, mungkin ini para tenaga pendidik begitu ingin bertanya terkait dengan GOP TKI ini ataupun mungkin berkonsultasi mungkin ya. Nah, ini Anda bisa telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081-393-809000. Ataupun untuk Anda juga pendengar ya yang menyimak di live streaming YouTube dan Facebook di 102,2 Persada FM, Anda juga bisa bertanya di kolom komentar begitu. Baik, nanti kita lanjut lagi pendengar perbincangan kita di Presisi. Kami akan kembali selepas beberapa informasi berikut ini. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program prestasi dan edukasi bersama narasumber kita hari ini yang merupakan Ketua
GOP TKI yaitu Ibu Insinyur Endang Duyati Ahyani dan juga Wakil Ketua 1 DPC GOP TKI Kota Surakarta ada Ibu Dr. Ada Evi Rahmat S begitu ya, yang sudah berbicara terkait dengan GOP TKI. Nah kalau di Surakarta ini GOP TKI itu kantornya di mana sih Ibu? Ya kebetulan kantornya jadi satu dengan Dharma Wanita. Jadi di Kompleks Balai Kota juga, di Dinas Kesehatan lantai 3. Nah, itu kita begitu. dapat di sana. Ya. Masih jadi satu. Yeah. Baik, juga termasuk kalau mengadakan kegiatan juga masih di Balai Kota begitu ya? Iya. Nah, seperti salah satunya seminarnya tadi. Seminarnya juga di lantai 3 juga. Ya, itu ada aulanya, ada ruang rapatnya. Jadi seperti satu lantai seperti milik kita sendiri. Siap. Tapi pinjaman. Yang penting bisa dimaksimalkan begitu untuk ya kegiatan. dengan seadanya begitu, tetap kegiatan tetap berjalan lancar. Perlu saya tambahkan bahwa kenapa tadi Ibu Ahyani menyampaikan bahwa jadi satu dengan Dharma Wanita. Jadi untuk GOP TKI, gabungan organisasi penyelenggara TK di Dharma Wanita pun itu punya sebuah yayasan yang disebut dengan Dian Dharma. Sehingga ketika yayasan kami ini bergabung dengan penyelenggara-penyelenggara yang lain, maka muncullah GOP TKI Kota Surakarta. Artinya di Dharma Wanita pun ada sebuah lembaga yang mempunyai sebuah PAUD, sebuah TK. Contohnya adalah kita punya TK Pertiwi. Itu artinya adalah milik dari Dharma Wanita yang merupakan yayasan adalah Yayasan Dian Dharma begitu. Kemudian mengapa juga sekretariatnya ada di Dharma Wanita, karena kita yayasannya di situ. Kemudian bergabunglah lembaga-lembaga ini, sekretariatnya ada di situ. Kemudian sudah tadi disampaikan bahwa fasilitas dari pemerintah bisa kita maksimalkan. Artinya ada ruang sekretariat, ada ruang rapat, ruang aula yang bisa menampung sampai 200 peserta. Hanya kemudian ketika pandemi kita hanya membatasi maksimal hanya 125. Itu saja sudah maksimal ya. Ya, karena untuk protokol kesehatannya kita kan nanti selalu diawasi oleh Bapak Wali Kota yang betul-betul komitmen dengan prokes ini. Baik. Kalau dari anggotanya tadi kan sudah disampaikan ya Ibu 378 begitu ya. Nah kalau untuk pendengar mungkin ini yang ingin bergabung ini siapa saja yang bisa bergabung di GOP TKI ini Bu? Terima kasih. Sebetulnya yang bergabung di GOP TKI itu adalah semua penyelenggara. Jadi apabila sudah menyelenggarakan sebuah TK itu atau PAUD, itu sebaiknya juga ikut bergabung di dalam GOP TKI. Karena GOP TKI ini adalah merupakan tangan panjangnya dari kebijakan-kebijakan yang diambil, khususnya di sini adalah dari Kementerian Pendidikan. Gitu, sehingga harapan kami siapapun sebagai penyelenggara itu bisa bergabung bersama kami di GOP TKI Kota Surakarta. Gitu. Nah kalau untuk bergabungnya sendiri apakah ada syarat-syarat seperti itu Ibu yang harus dilengkapi? Terima kasih. Kaitannya dengan apabila bergabung dengan GOP TKI itu kita istilahnya hanya menyampaikan kemudian mendaftar menjadi anggota. Sehingga ketika ada sebuah kebijakan dari pemerintah kota atau khususnya di sini adalah pemerintah dari pusat dari DPP, itu segera kami bisa mensosialisasikan. Tetapi apabila belum bergabung, itu kan kami juga tidak bisa menyampaikan kepada secara keseluruhan. Gitu. Kemudian berkaitannya dengan bagaimanakah apabila akan menyelenggarakan sebuah lembaga, mau menyelenggarakan PAUD atau TK, itu juga sebetulnya bisa, hanya dengan persyaratan bahwa yang pertama harus ada izin. Izin yang di Kota Surakarta itu adalah dari Dinas DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.
jelas di sana nanti persyaratannya ada ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah minimal punya tempat. Kemudian ada peserta didik, kemudian ada guru, ada sarana prasarana, baru kemudian mengajukan izin. Jadi monggo kalau memang semua persyaratan itu ada, silahkan untuk mendirikan sebuah PAUD. Kemudian apabila di dalam satu wilayah itu sudah ada PAUD yang berdekatan, nanti akan disurvei apakah ini masih bisa kita izinkan atau tidak. Kita tidak mau ya yang namanya iklim itu harus selalu kondusif ya, sehingga apabila ada tempat yang berdekatan sudah ada PAUD ya, nanti kita membuat solusi bagaimana yang baik sebaiknya begitu. Jadi terkait dengan penyelenggaraan itu memang juga harus dipersiapkan ya Ibu ya, untuk syarat-syaratnya juga. Betul sekali itu. Untuk menjadi untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Nah baik, kemudian terkait dengan program kerja yang akan dilakukan oleh GUP TKI ini kan yang pertama tadi sudah mau ya kan mau segera besok Rabu. Bisa hari Rabu ya. Nah ini kan untuk anak-anak ini kan pengembangan karakter nalar kritis pada anak usia dini. Nah ini kan juga menurut saya juga penting ya Ibu ya, apalagi setelah pandemi ini. Nah kemudian selain dari anaknya juga, kemudian penyelenggara nanti akan ditujukan untuk siapa lagi nih sosialisasinya ini? Ya kita terutama pendidiknya. Ya, pendidik itu penting sekali karena dengan jumlah lembaga yang besar ternyata pendidiknya sedikit sekali tadi ya, hanya 1.000 berapa, padahal kita punya lembaga pendidiknya 300 ya. Jadinya berarti di sini ada kekurangan. Namun kita tidak usah khawatir, yang penting meningkatkan kualitas SDM pendidiknya itu. Itu saja, sehingga dalam tidak lama, mungkin akhir tahun ya paling lama, kita kalau nggak Oktober nanti kita harus sosialisasi ke tenaga pendidiknya. Berarti nanti yang pertama ini nanti kan untuk anaknya, kemudian penyelenggaranya terkait dengan kurikulum merdeka tadi ya, persiapannya itu tadi, kemudian juga untuk pendidiknya. Ini pendidiknya kualitasnya ini meliputi apa saja Ibu yang akan nanti dikembangkan seperti itu? Jadi saya sebagai gambaran saja, saya pernah melihat di dalam YouTube bahwa pada saat itu Menteri kita Bapak Nadiem ada di dalam sebuah pertemuan Himpaudi yang berada di pusat. Beliau mengatakan bahwa begini, diharapkan bahwa guru SD, guru SMP, guru SMA ataupun SMK, bahkan dosen itu harus banyak belajar dari guru PAUD. Mengapa? Kita tidak bisa menyembunyikan sebuah keterampilan pedagogik kepada siswa PAUD. Apa jadinya ketika seorang guru PAUD itu tidak bisa membuat sebuah menarik perhatian dari peserta didik. Mereka akan berlarian ke sana kemari. Inilah sebuah keahlian yang dimiliki oleh guru PAUD yang kadang-kadang dari guru SD, SMP dan selanjutnya itu tidak diperhatikan. Makanya itu kita banyak sekali khususnya di GUP TK itu menyasar kepada guru PAUD, SDM-nya dari guru PAUD itu sendiri. Karena dengan adanya guru PAUD yang kita tingkatkan untuk keterampilannya, kemudian untuk pengetahuannya dan sebagainya, harapan kita bisa membentuk sebuah karakter yang bagus untuk anak didiknya. Demikian. Baik, ya Ibu. Nah, kemudian kan itu untuk kualitas pendidiknya juga. Nah, tapi kan untuk pelaksanaan pendidikan ini kan tidak hanya dari penyelenggara, pendidik juga, anaknya juga. Nah, ini kan faktor lain juga dari orang tuanya juga. Nah, seperti sekarang ini kan karena pandemi, ketika anak-anak di rumah, kemudian anak-anak
bergantung kepada orang tua begitu ya. Kemudian proses belajar yang menurun. Ini kan orang tua itu anomi untuk mensekolahkan anaknya di PAUD itu kan seperti menurun begitu ya. Nah, itu menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Yang namanya pandemi itu memang menyasar ke seluruh aspek, seluruh faktor. Nah, di dalam dunia pendidikan, sebuah dilema ketika orang tua yang mempunyai anak pada usia sekolah. Bagaimana keluhannya ketika seorang ibu mempunyai anak yang ada di PAUD, ada yang di SD, ada di SMP. Mereka banyak sekali yang selalu berdoa. Bisa kita lihat di dalam sosial media. Kapan berakhirnya sebuah pandemi ini? Karena beliau-beliau itu sudah tidak tahan menjadi guru SMP, menjadi guru SD, apalagi guru PAUD. Nah, ini adalah sebuah dilema yang betul-betul membuat stres dari khususnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak masih usia sekolah. Nah, untuk itulah kami beberapa waktu yang lalu itu juga sudah mendatangkan seorang pakar dan kita sudah mensosialisasikan hal ini berkaitan dengan bagaimanakah menghadapi era pandemi yang banyak sekali dilakukan pembelajaran secara online. Bagaimana menghadapi media online ini secara bertanggung jawab. Itu kita sosialisasikan, awalnya kita sudah mengundang pakar, kemudian kita mensosialisasikan. Harapan kami itu ilmu ini atau trik-trik bagaimana menghadapi media sosial ini bisa tersampaikan kepada orang tua yang dalam hal ini betul-betul stres menghadapi pandemi kaitannya dengan anak-anak yang mempunyai anak masih di masa usia sekolah gitu. Baik. Iya, baik, itu terkait dengan jadi sosialisasi juga diberikan kepada orang tua begitu ya Ibu ya, agar semuanya tentunya bersinergi begitu untuk menciptakan pendidikan PAUD yang benar-benar maksimal begitu ya, mulai dari yayasan, kemudian orang tua, dari pemerintah juga ya kan, nah seperti itu. Nah kalau dari TKI, mohon maaf ya Ibu. Nah, kemudian ini sekarang kan banyak bermunculan ini TK, bahkan kawan-kawan lulusan non PAUD yang PG PAUD maksud saya ataupun TK yang punya passion mengajar, misalkan lulusan MIPA, pertanian dan lain-lain. Nah, ini mereka rela kuliah lagi. Nah, ini pendapat Ibu ini seperti apa? Kalau kita bisa membacanya secara arif, itu sebuah terobosan yang bagus. Artinya bahwa banyak sekali dari pihak-pihak sekarang yang mempunyai perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, khususnya adalah dunia pendidikan PAUD. Ini harus kita sikapi dengan sebuah semangat yang bagus ya. Hanya yang perlu kami sampaikan ketika mempunyai latar belakang pendidikan di luar PAUD, monggo kita punya sebuah perguruan tinggi, sebuah lembaga yang nantinya itu mencetak tenaga pendidikan, khususnya tenaga pendidik untuk PAUD. Jadi kalau menginginkan yang mempunyai latar belakang non pendidikan, khususnya tadi disampaikan contohnya dari MIPA atau dari bidang ilmu yang lain, monggo silahkan untuk tetap bisa bergabung di dalam dunia pendidikan khususnya PAUD ini. Hanya di sini kita harus mempunyai kriteria tersendiri khususnya untuk latar belakang pendidikan. Kriterianya khususnya untuk latar belakang pendidikan di sini kita mohon juga harus bersinergi ya, artinya mempunyai link yang sama dengan pendidikan. Karena dalam hal ini apabila kita bicara mengenai dunia pendidikan,
kita punya batas minimal khususnya untuk di Dinas Pendidikan bahwa tenaga pendidikan minimal adalah sarjana S1. 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 Karena harapan kami ketika mempunyai latar belakang paling tidak minimal itu adalah dari sarjana, harapan kami mempunyai modal pendidikan di dalam menghadapi, yang pertama adalah menghadapi dunia anak, kemudian yang kedua juga menghadapi perkembangan-perkembangan yang demikian hebatnya dari pemerintah. Khususnya di sini adalah dari Kementerian Pendidikan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan yang dalam notabene menteri kita adalah menteri yang betul-betul milenial ya. Banyak sekali terobosan yang bagaimanakah kita bisa mencermati kemudian bisa menjalankan dari kebijakan-kebijakan kementerian itu sendiri. Jadi ini kan perlu modal ya, paling tidak ketika punya basic atau latar belakang dari sarjana, harapan kita bisa menjembatani dari kebijakan pemerintah bisa kita sampaikan di dalam lembaga kita, kemudian kaitannya nanti adalah ketika kita berhadapan dengan anak-anak siswa kita. Yeah. Tapi itu bukan berarti tantangannya juga lebih sulit seperti itu ya, maksudnya tetap bisa juga ya Ibu ya, tetap bisa Mbak. Artinya ketika ada niat atau minat untuk mengembangkan dunia anak, ada ya memang karakter atau tipe-tipe seseorang yang banyak sekali berminat terhadap dunia anak. Nah, itu dikembangkan di sini. Ya. Jadi misalnya kemarin ketika mengambil jurusan ketika dari SMA, kemudian mengambilnya karena bingung dan sebagainya, kemudian mengambil MIPA, kemudian atau biologi atau yang lainnya, sementara dari dalam diri sendiri itu mempunyai keinginan intent terhadap dunia anak, mari kita bergabung. Hanya tahapan-tahapan ini harus kita lalui. Jadi tidak bisa ketika kita punya latar belakang dunia pendidikannya adalah contohnya nanti adalah MIPA, kemudian langsung kita bergabung menjadi tenaga pendidik, itu tidak bisa secara otomatis. Harus melalui tahapan-tahapan begitu. Tapi tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika dia punya latar belakang bidang di luar dari pendidikan yang PAUD ini, itu artinya kan dia punya minat yang besar. Iya, betul. Minat yang besar. Mari kita wadahi. Kita wadahi, mari kita bergabung di dalam memajukan dunia pendidikan anak. Gitu. Baik. Terkait juga dengan seminar ini Ibu ya. Ini kan nanti bisa diinformasikan lagi begitu ya terkait dengan pelaksanaannya di hari Rabu agar tentunya pendengar yang ingin mengikuti bisa langsung menghubungi Ibu Evi. Iya, terima kasih. Di dalam kegiatan seminar ini kita sudah mensosialisasikan kemana-mana. Artinya ketika flyer ini sudah kita sosialisasikan ke lembaga-lembaga, monggo silahkan bergabung saja. Kita masih membuka kesempatan. Nanti kita bisa bernego dengan pemerintah Kota Surakarta. Mudah-mudahan bisa kita tambah. Apabila animo dari khususnya di sini adalah tenaga pendidik itu untuk bisa bergabung di dalam acara seminar, kita nanti bisa bernego terhadap pemerintah Kota Surakarta, apakah batas maksimalnya itu bisa kita geser menjadi lebih banyak atau tidak. Gitu. Karena di dalam seminar ini sebetulnya kalau kita bicara bagaimana mengembangkan karakter nalar kritis pada anak, itu sebetulnya tidak hanya lingkup dunia dari pendidik saja. Karena penyelenggara penyelenggara juga harus tahu, karena sebelum beliau-beliau itu memberikan instruksi kepada tenaga pendidik, kepada pendidik atau kepada guru, beliau harus tahu dulu. Tidak kalah penting adalah orang tua dari siswa itu sendiri. Jadi bagaimanakah ketika anak yang aslinya sudah mempunyai daya nalar itu kita kembangkan. Jadi ini tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab dari guru sekolah, dari guru, tetapi di mana bisa kita kembangkan
di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, bagaimana kita secara langsung berinteraksi terhadap anak. Begitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas informasi yang diberikan ya. Sama-sama. Kemudian sebagai closing statement ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Saya mengharapkan dukungan dari semuanya, dari pengelola, lembaga, tenaga pendidik, bahkan dari orang tua. Untuk bisa mengikuti seminar besok hari Rabu, karena ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita yang mana besok akan menghadapi pada zaman gold, zaman emas. Jadi anak-anak yang baru sekarang ini besok akan mengalami pada zaman emas. Nah, itu yang harus kita persiapkan sehingga bisa meneruskan generasi-generasi ini pengganti kita yang sudah tua. Baik, baik juga ini termasuk untuk para pendidik atau yang sudah memiliki lembaga yang belum bergabung, segera bergabung begitu ya dengan GOP TKI begitu ya. Baik, baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini, juga sharing-sharingnya yang sudah disampaikan kepada pendengar semua yang sangat bermanfaat begitu ya. Selamat melanjutkan kegiatannya, semoga sehat selalu, lancar untuk nanti seminarnya di hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama narasumber kita hari ini, Ibu Endang Duyati Ahyani yang merupakan Ketua DPC GOP TKI Kota Surakarta, dan Ibu Dr. Anda Evi Rahmat S yang merupakan Wakil Ketua 1 DPC GOP TKI Kota Surakarta. Ya, semoga memotivasi Anda ya pendengar dimanapun Anda berada, dan khususnya para tenaga pendidik TK dan PAUD begitu. Baik, saya Fiana Ashma pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan pendengar. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.